min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa bertadarus bersama-sama. Tadarus itu kalau menurut makna Arabnya itu dari kata tadarosa ya tadarosu tadarusan, yaitu yang saling mempelajari Al-Quran dari kata dars, pelajaran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat perjumpaan kita sore hari ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, mencatat perjumpaan kita ini sebagai ibadah, sebagai tafaqquh fiddin, sebagai upaya untuk menghabiskan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita juga meniatkan mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini termasuk amal yang dilihat Allah Ta'ala, amal yang diperhatikan Allah Ta'ala yang bisa kita persembahkan pada bulan suci Ramadan ini. Ya, akhroji tolong yang baru masuk di admit ya. Ini mohon maaf, ini semuanya sudah ada kitabnya enggak? Pak Supriyo, Pak Diro, Bu Sinta, Bu Umurara, Bu Duratul Lail. Ya, ini Bu Sofia, semuanya sudah ada kitabnya nggih? Sudah ya? Iya. Oh, ada, Dad. Sudah ada nggih, alhamdulillah, iya. Karena kalau nggak ada kitab itu kan ibaratnya kita itu mau berangkat perang tapi kok nggak bawa apa-apa gitu loh. Iya, alhamdulillah. Karena kitab itu penting ya, kitab itu penting. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat lagi di rumah, bisa baca sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Ya, jadi untuk sore hari ini kita akan membahas tentang keharaman riba. Tentang keharaman riba. Akhroji, antum sudah ada di sini apa enggak? Halo? Halo, Ustaz. Ada ya? Ada. Ya, tolong apa yang baru-baru masuk Nggih, dimasukkan itu semua ya. udah di-admit masih sana mungkin sinyalnya bermasalah, Ustaz. Oh Jadi ya, nggak bisa langsung, nggih. alhamdulillah. Ya, kalau begitu kita mulai ya. Kita mulai, silakan dibuka bukunya masing-masing pada halaman 11 tentang keharaman riba. Tentang keharaman riba. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramat riba. Faman ja'ahu maw'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, sekarang kita artikan dulu dan kita bahas secara global, baru nanti kita masuk ke dalam kitab ya. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. Allah Subhanahu wa taala menggunakan makan. Bukan berarti kalau ngambil riba diberikan orang lain boleh, enggak. Tapi kenapa Allah menggunakan kata makan? Karena kebanyakan orang ngambil riba itu untuk dimakan. Makanya Allah menggunakan kata makan. Dan di terjemahan itu kan diartikan mengambil ya. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Bukan berarti kalau ngambil riba itu untuk diberikan orang lain, untuk diniatkan sedekah misalnya padahal nggak diterima. Itu berarti boleh tidak ya. Tetap nggak boleh. Dan Allah Ta'ala menggunakan lafadz ya'kulun artinya makan karena melihat kepada kondisi kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kondisinya gimana? Yaitu mereka ngambil riba untuk dimakan. Sebagaimana Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna. Iya kan? Tetapi ada juga orang yang terlahir mungkin tidak punya kaki, tidak punya tangan, mungkin juga buta dan lain sebagainya. Nah ini di luar itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita secara umumnya. Rata-rata orang itu dalam kondisi yang paling baik. Begitu. Ya. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, tidak bisa berdiri. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaitan, kerasukan setan, ya, minal mas, karena itu artinya apa itu ya? Yatakhabbatu itu dipermainkan oleh setan. Kalau Bapak Ibu melihat orang kesurupan yang dipermainkan setan, guling sana, guling sini, benturkan sana, benturkan sini. Nah, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, ya. Kemasukan setan lantaran penyakit gila. Jadi yatakhabbatu dari kata khabbata yatakhabbatu itu dibuat berjalan yang sempoyongan, berjalan tanpa arah, tidak ngerti dia mau kemana, berbuat ini tapi dia tidak menyadari. Minal mas, karena mas itu kemasukan setan. Karena mas itu kemasukan setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang makan riba, orang yang ngambil riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan ya, karena kemasukan setan. Nah, ini adalah salah satu hukuman bagi para pelaku riba. Nah, ini yang tidak ada dalam buku kita, Bapak Ibu silakan dicatat. Jadi orang yang mengambil riba itu paling tidak mendapatkan 5 hukuman. Hukuman di dunia itu seperti disebutkan di sini. Nah, ini kan makna tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dipermainkan setan ketika dimasuki ya. Itu ada yang mengartikan ini adalah kondisi orang yang makan riba ketika dibangkitkan nanti dari kuburan pada hari kiamat. Ya, itu seperti itu. Dikenali, oh ini orang yang makan riba ini, gitu. Ada yang mengartikan ini adalah kata kiasan. Kiasan dari tidak nyamannya
tidak bisa berdiri jejak ya, dengan jejak ya bahasa Jawa, orang itu ketika di dunia. Meskipun dia mungkin bergelimang harta, tapi nggak pernah nyaman hidupnya itu. Terombang-ambing ya, begitu. Nah, makanya yang pertama, hukuman pertama di dunia, nanti kan ada ayatnya itu, ayat yang ke-100 berapa itu? 100 yang berbunyi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. 276 ya, 276 yamhaqullahu riba, Allah menghanguskan riba. Jadi hukuman di dunia itu harta riba itu ndak ada wujudnya sama sekali meskipun banyak, nggak ada barokahnya, hangus, habis dengan berbagai cara habisnya, uang panas kan ini kan. Nah, atau makna keduanya di sini dia tuh nggak pernah nyaman. Sebagai bentuk kiasan la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ini ketika hidup. Hukumannya seperti itu. Jadi harta ribanya itu hangus, nggak ada barokahnya. Kemudian orangnya itu nggak pernah bisa nyaman hidupnya, nggak pernah bisa bahagia meskipun dia banyak harta. Yang kedua, ketika mati itu di azab kubur dia berenang dalam sungai darah. Ada hadis panjang itu kan dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti silakan dibuka bab 250 kalau tidak salah, ada bab tahrimul kadzib, haramnya berdusta. Silakan Anda lihat hadis paling panjang, hadis Jabir bin Samurah. Bukan, Samurah bin Jundub kalau nggak salah, sahabatnya itu. Nah itu nanti Nabi diajak berjalan, terus melewati banyak perkara. Di antaranya adalah orang yang berenang di sungai darah. Berenang itu capek, Pak, Bu, ya. Coba panjenengan berenang terus begini 1 jam, kalau kuat hebat sekali itu, ngalang-ngale marinir itu kan. Ya, itu berenang. Jadi pakai paru-paru, pakai tenaga kan, pakai nafas itu. Nah, orang ini berenang di sungai darah. Di berenang ketika ingin minggir, itu di pinggir sungai itu ada orang yang setiap dia minggir langsung melempari batu pada mulutnya. Dilempari batu, karena dilempari batu dijaga tidak boleh mentas kan. Dia balik ke tengah lagi terus sampai hari kiamat, naudzubillah. Ini adab kedua, adab kubur. Kalau dia mati tanpa tobat loh nggih. Kalau tobat minta kepada Allah itu urusannya beda. Yang ketiga, orang yang makan riba, orang yang makan riba itu nanti yang ketiga ini ketika dibangkitkan pada hari kiamat ya kayak orang gila tadi itu muter-muter. Kalau panjenengan tahu orang ketika diruqyah kesurupan ya begitu itu. Cuma lebih buruk tentu kondisinya gitu kan. Dan yang keempat, nanti dia mendapatkan neraka, diazab di neraka, itu jelas. Kalau tidak bertaubat. Nah, ini Allah mengatakan orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri sempoyongan. Sempoyongan baik ketika dia berdiri, ketika dibangkitkan dari kubur, maupun sempoyongan sebagai bentuk penjelasan bahwa dia tidak pernah nyaman kondisinya, tidak pernah bahagia. Ya, karena seperti orang yang tadi itu kemasukan setan. Nah, kenapa kok seperti itu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Itu kata mereka gitu. Jual beli itu sama dengan riba, sama-sama kita mendapat untung begitu kan? Uang 1.000 jadi 1.500, jual beli sama, riba juga sama. Itu kata mereka. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi satu kaki, ada 2 kaki Bapak Ibu untuk menghanguskan riba dari muka bumi ini. Yang pertama adalah jual beli. Ini silakan ditambahkan di buku kita tidak ada ini. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan jual beli, astagfirullah, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa jual beli dengan riba itu sama. Nah, Allah melanjutkan, "Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih", barang siapa yang sudah datang kepadanya larangan dari Rabb-nya, fantaha, terus berhenti. Dia dulu tidak tahu kalau itu riba, dosa. Setelah dia belajar, ngerti, nggak boleh, fantaha langsung berhenti.
Kata Allah, falahu masalaf. Maka bagi dia yang dulu-dulu biarlah berlalu. Ya wis, yang dulu-dulu, kalau misalkan kita punya mobil, punya motor, punya rumah dari hasil riba, tidak ngerti sekarang tahu, ya wis, tidak apa-apa, tidak perlu dijuali semuanya, nggak perlu dianu, ndak. Ya, itu loh Allah Subhanahu wa taala itu betapa dia pemurah. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia kembali kepada Allah. Allah mengampuni maksudnya. Kalau dia dulu tidak ngerti, sekarang ngerti, berhenti, ya wis. Ya, urusan dia kembali kepada Allah Ta'ala, jangan diungkit-ungkit. Jangan, wah ini dulu beli rumahnya dari riba ini mobilnya dari riba dulu gitu. Enggak, sudah. Kalau Allah sudah enggak ngungkit-ngungkit, pian juga jangan ngungkit-ngungkit. Ketika Allah mengatakan fantaha, dia berhenti, falahu masalaf, ya wis, yang dulu-dulu biarlah berlalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Maksudnya Allah mengampuni dia. Waman ada, tapi yang jarak, ya, yang masih melanggar, sudah tahu ini. Riba itu haram, tidak boleh. Tapi kok balik lagi. Nah, orang macam begini ini, faulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka abadi di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, loh, apakah riba itu sebanding dengan syirik kok sampai abadi? Nah, jawabannya tidak ada. Ya, meskipun dosa, ya, orang yang mengambil riba, meskipun dia dosa besar, tetap syirik jauh lebih besar. Ya, jadi satu-satunya dosa yang menjadikan pelaku abadi dalam neraka itu cuma dosa syirik. Tapi kenapa kok Allah mengatakan mereka abadi dalam neraka? Nah, ini kemungkinan bagi orang yang menghalalkan riba. Sudah tahu bahwa riba itu haram, tapi dia mengatakan halal. Sudah tahu kalau Al-Quran itu mengharamkan, dia bilang halal. Begitu. Nah, ini berarti haramnya karena dia sudah mendustakan Al-Quran, maka dia sudah kafir. Ada orang misalkan ya mengatakan sholat itu tidak wajib sholat. Siapa yang mengatakan sholat wajib? Tidak apa-apa orang tidak sholat, muslim dia gitu kan. Meskipun dia sholat itu dia sudah kafir. Ada orang bilang, siapa bilang jilbab itu wajib? Wanita tidak berjilbab juga tidak apa-apa, wong jilbab itu cuma tradisi Arab misalkan. Meskipun dia berjilbab, ya, dia beranggapan demikian, itu dia sudah kafir karena dia mendustakan Al-Quran. Jadi mau difahami di sini. Orang yang mengharamkan orang yang mengambil riba itu insya Allah nggak sampai dia itu kekal abadi dalam neraka. Memang dia masuk surga, tapi nggak akan. Memang dia masuk neraka, tapi tidak abadi di sana selama dia tidak menghalalkan. Selama dia tidak menghalalkan. Terus Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat ya, bisa ditulis lewat chat. Nanti atau dicatat di buku tulis jenengan ya, nanti insya Allah ada kesempatan bisa ditanyakan ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqu itu Allah menghanguskan. Ya, Allah menghanguskan riba dan mengembangkan sedekah. Nah, ini kaki kedua. Kalau tadi kaki pertama untuk menghancurkan riba adalah jual beli, untuk kaki kedua, untuk menghancurkan riba, kalau kita pengen riba itu hilang, maka perbanyak sedekah. Apalagi pada zaman-zaman lockdown ini, Bapak Ibu. Ya, panjenengan pengen tahu enggak sedekah yang paling besar pahalanya? Ya, zaman sekarang ini, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyus sedekati a'dhamu ajra? Wahai Rasulullah, sedekah apa sih yang paling banyak, yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, anta sadaqah, jika kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, ketika kondisimu itu sehat dan kamu pelit. Jadi sedekah yang paling banyak pahalanya itu ketika Anda dalam kondisi sehat dan pelit. Pelit itu gimana maksudnya? Kata Nabi SAW, takhshal faqr, kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, terus kamu juga takut miskin, pengen kaya, wala tumhil, kemudian kamu tidak menunda. Jadi ini Bapak Ibu, kita dalam kondisi sehat, kondisi pelit, kemudian nggak menunda. Pelit itu kita takut miskin, pengen kaya. Nah, ini kan semua orang ya. Pengen kaya, takut miskin. Tapi dia itu kondisinya sehat,
ya. Pelit ini kemudian tidak menunda, dikeluarkan zaman sekarang ini kan. Kita juga butuh masalahnya gitu kan. Nah, baru kata Nabi hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Kalau di sini kan tidak mungkin balik ke dalam kan. Pasti amblas ke sana yang namanya nyawa. Hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, pasti mati ini. Qulta, baru ente ngomong li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Untuk si fulan sekian, untuk masjid sekian, untuk ini sekian gitu kan. Wa qad kana li fulan, padahal harta itu sudah milik si fulan. Maksudnya kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, harta itu bukan milik kita lagi, tapi milik ahli waris. Berarti kalau kita mensedekahkan harta yang bukan milik kita, diterima enggak? Enggak diterima. Atau mungkin makna kedua, diterima tapi kecil sekali pahalanya. Makanya mumpung masih kondisi sehat walafiat, kondisi pelit, pengen kaya, takut miskin, jangan ditunda. Masya Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghanguskan riba dan mengembangkan sodako. Sodako itu menjadikan harta kita semua berkembang, tambah banyak. Barokah. Barokah. Barokah itu nggak bisa dilogikakan ya. Barokah itu nggak bisa dilogikakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nanti ada hadis tentang keutamaan sodakoh Bapak Ibu. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak mencintai ya setiap orang yang kafir dan banyak dosa. Jadi Allah menyebut orang yang ngambil riba itu kafar, bukan kafirun. Kafir itu kan isim fa'il biasa, tapi kalau kafar itu maha kafir. Sighah mubalaghah itu kafar, seperti ghaffar ya. Seperti apalagi itu nama Allah yang ikut wazan fa'al, ghaffar, razzaq ya. Maha pengampun, maha pemberi rizki. Nah, kafar itu berarti sangat kafir. Asim itu juga ikut wazan fa'il, rahim, aziz, azim ya. Sighah mubalaghah juga. Jadi Allah itu tidak mencintai orang yang sangat kafir dan sangat pendosa. Berarti orang yang ngambil riba itu dalam istilah Allah adalah kafarun asim. Juga menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat cinta. Manusia mencintai, Allah juga mencintai. Tapi sama-sama mencintai beda dong hakikatnya. Masa kita katakan sama, manusia melihat, Allah juga melihat. Masa melihatnya sama? Beda. Allah berilmu, manusia juga berilmu. Masa sama? Beda. Hakikatnya beda. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Seperti halnya kalau manusia mencintai. Mungkin manusia mencintai itu ada unsur nafsunya Allah, jelas tidak mungkin lah. Begitu. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Setelah itu Allah beralih kepada ayat berikutnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakah. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula merasa bersedih. Ini menunjukkan apa? Habis Allah membahas tentang pelaku riba itu kafarun asim, kok langsung menjelaskan kondisi orang beriman. Ini menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak pernah ngambil riba. Ya. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Ya. Jadi iman dan amal soleh ini satu paket, gak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak melakukan amal soleh, berarti omong kosong. Karena amal soleh adalah bukti daripada iman. Kemudian di antara bukti iman yang paling menonjol itu adalah aqamus sholata, mendirikan sholat. Mendirikan ini bukan sekedar mendirikan Bapak Ibu sekalian, tapi di samping memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, juga memperhatikan kekhusyuan. Wa atawuz zakata, dan menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahalanya di sisi Rabbnya. Maksudnya
kalau kita mendirikan sholat, kalau kita menunaikan zakat, kita mengerjakan amal soleh apapun itu, kita hanya minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya meminta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah mengharap pahala dari manusia. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka tidak akan merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Ya, begitu pada hari kiamat. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu nggak pernah ngambil riba begitu. Justru mereka memanfaatkan waktunya itu untuk sholat, ya. Kemudian menggunakan hartanya untuk zakat, untuk mensucikan dirinya terus begitu. Itu orang beriman. Nah, terus Allah menegaskan lagi kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya, karena orang itu jangan ngaku beriman kalau masih ngambil riba gitu loh. Makanya Allah kembali lagi, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Nek memang kalian ngaku beriman, sih bener ngomong iman itu aja ngomong kosong tok gitu. Jangan abang-abang lambe saja. Orang iman itu ada buktinya. Di antara buktinya adalah tidak ngambil riba. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan yang tersisa dari riba. Wis ambil modal tok gitu. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian benar-benar beriman. Nek memang kalian ngaku beriman, hindari riba sekarang juga. Nggak pakai nanti, nggak pakai besok gitu. Loh, nantilah nggak bisa makan anak saya. Wah, berarti ini imannya melempem, ini imam cap tempe namanya itu, cap kerupuk ya. Karena apa? Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan kepadanya jalan keluar. Bersyukurlah kepada orang-orang yang tidak pernah mereka itu berinteraksi dengan riba. Karena kadang-kadang ada orang itu Bapak Ibu, inilah yang namanya fitnah anak ya dan harta itu. Kadang laki-lakinya suami itu pengen tobat. Tapi karena dorongan istri, dorongan anak, dorongan keluarga besar, ya asalnya biasa hidup enak, tiba-tiba langsung meninggalkan riba, itu kan susah. Kadang-kadang anak itu tidak terima, ibu tidak terima, istri masih nggak terima, mertua tidak terima, gitu kan. Itu susah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka-mereka yang baru tobat ini begitu. Memang tobat itu susah, ya. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memang kalian beriman, tinggalkan sekarang juga riba itu. Nah, kalau ngaku beriman tapi masih melakukan riba, ini kata Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian masih jarak gitu kan, enggak meninggalkan riba, fa'dzanu, maka umumkanlah biharbim minallahi wa rasulihi, dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang kuat kalau diperangi Allah dan Rasulnya? Wa intu betum. Dan kalau memang setelah itu kalian itu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modalnya saja. Wis ambilan modal itu. La tadlimun, kalian tidak menzolimi orang dengan memeras keringat mereka. Wala tudlamun, dan kalian juga tidak dizolimi, tidak dirugikan. Ya, karena tidak berkurang kan, modal kan kita menghutangkan 1 juta, kembali 1 juta gitu kan. Wa in kana dzu usratin, dan kalau memang orang yang jenengan hutangi itu kesulitan, zaman lockdown lagi, apalagi zaman sekarang, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkemudahan. Wa anta saddaqu, tapi kalau kalian mensedekahkan, khairul lakum, jauh lebih baik. Itu loh Islam, Masya Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kalian betul-betul mengetahui pahalanya. Betul-betul mengetahui balasan yang akan diberikan Allah kepada kalian saat memberikan kemudahan, mengikhlaskan harta kepada orang yang kesusahan. Wih, Masya Allah. Diampuni Pak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada orang itu tidak punya kebaikan apapun kecuali dia itu setiap mengirim anak buah untuk nagih hutang, itu dia berpesan, nih ada orang kesulitan, ya wis tinggalkan gitu. Jangan diminta lagi. Kata Allah, kami yang lebih berat melakukan demikian. Kata Allah, ya wis ampuni dia gitu kan. Itu Bapak Ibu.
Iya. Ini kok banyak pertanyaan. Ya, saya jawab dulu ini. Semoga Allah membimbing saya untuk memberikan jawaban yang bisa dipahami ya Bapak Ibu. Iya. Iya, ini saya berharap ini dikasih nama asli, kemudian yang laki-laki itu dikasih wajahnya biar saling kenal, gak nama tok begini. Ya, kalau yang perempuan ya kayak Bu Winda gitu enggak apa-apa, dikasih apa? Masker gak kelihatan gitu nggih. Ya, yang lainnya ini Pak Tantowi ini loh enggak ada. Ini ada orangnya apa enggak kelihatan nih. Iya. Gimana Pak Doni, siap nggih? Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Asus ini siapa Pak Asus ini? Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana dengan negara atau pemerintah yang melakukan riba dengan mengambil hutang ke luar negeri dengan membayar bunganya? Itu urusan jenengan tak kok ikut-ikutan itu. Ya wis itu yang kita pikir itu yang masalah kita sendiri, orang lain urusan dia gitu loh. Nah gitu tak Pak Ozi, ya? Jadi gitu. Itu nek pemerintah ya wis sing mikirnya pemerintah, bukan jenengan lah, jenengan kok melu-melu ngurusi gitu. Ya. Ya memang kita berusaha bagaimana agar pemerintah kita tidak berhutang. Tapi kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain ya kita khusus kepada diri kita aja ya. Kepada diri kita saja, tidak usah mikirin yang lainnya. Kecuali kalau kita sudah jadi miliarder gitu kan, harta kita banyak, ya wis bantulah pemerintah biar tidak ngutang dengan riba kan begitu. Oke? Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana dengan negara atau pemerintah yang melakukan riba dengan mengambil hutang ke luar negeri dengan membayar bunganya? Ini urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ya, yang penting itu urusan kita sendiri. Pokoknya kita nggak berhutang riba, alhamdulillah begitu. Cuman kalau misalkan kita itu punya harta banyak, ya hutangkan kepada pemerintah agar pemerintah itu tidak ngutang lagi begitu. Dan sekali lagi, dua kaki yang bisa memberangus riba itu kan apa? Itu adalah tadi apa? Jual beli sama sodakoh. Ketika kaum muslimin sama-sama bersodakoh semua, ya insya Allah apa? Insya Allah riba itu akan hilang. Assalamualaikum Ustaz. Riba berhubungan dengan denda BPJS Kesehatan yang masuk riba. Bagaimana hukumnya untuk rumah sakit atau klinik sendiri? Jika mana tadi? Bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya pekerja rumah sakitnya dan gajinya yang bercampur dengan dana dari BPJS dan mayoritas rumah sakit di Indonesia kerjasama dengan BPJS. Waduh, dalam sekali ini. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah, cari pekerjaan lain lah. Ya, gitu. Ini kan saya ulangi pertanyaannya, berhubungan dengan denda BPJS Kesehatan yang masuk riba. Bagaimana hukumnya untuk rumah sakit atau klinik sendiri jika bekerja sama dengan BPJS yang ada unsur ribanya? Dan bagaimana hukumnya pekerja rumah sakitnya dan gajinya yang bercampur dengan dana dari BPJS dan mayoritas rumah sakit di Indonesia kerjasama dengan BPJS? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Jadi begini, apa? Kalau memang kita tahu ya keluarlah. Itu yang paling selamat itu begitu. Cuma apakah semua orang itu siap seperti itu kan? Iman orang itu kan beda-beda gitu kan. Iman orang itu kan beda-beda. Cuma kalau kita imannya kuat dan paling selamat, tinggalkan kerja apapun yang di situ ada unsur BPJS-nya. Itu buat kita pribadi. Tapi kalau misalnya masih ada orang yang kerja di sana, karena BPJS itu kan ya nggak semuanya melulu riba kan ya. Karena para ulama kan mengatakan juga selama orang itu darurat maka boleh pakai BPJS kan begitu. Atau jadi kalau kondisinya darurat dia boleh pakai BPJS. Yang kedua, kalau misalkan dia itu kerja di instansi, di lembaga misalnya, yang lembaga itu memang mewajibkan karyawannya untuk menggunakan BPJS, yaitu termasuk yang dibolehkan. Nah, makanya bagi orang-orang yang kerja di instansi-instansi tadi, kalau buat kita pribadi kalau bisa pindah ya pindah, gitu kan. Tapi kalau buat orang lain ya jangan dianggap semua hasil kerjanya itu adalah kerjaan riba gitu kan, haram, enggak. Ya ada sebagian yang riba, ada sebagian yang halal, enggak semuanya riba kan begitu.
Insya Allah demikian. Dan juga misalkan begini, kalau saya kerja sebagai tukang bangunan, saya amanah dalam bekerja bangun rumah orang itu gitu kan. Itu kan berarti kalau saya mengambil harta, itu kan sudah halal. Tidak peduli apakah nanti saya dibayari dari harta nyolong atau apa, saya kan tidak tahu. Yang penting saya, nah seperti itu juga. Jadi jangan kemudian melulu memang yang paling selamat kalau bisa kita keluar. Tapi bagi mereka-mereka, bagi saudara-saudara kita yang masih bekerja di instansi seperti itu, yang memang mau tidak mau tidak bisa, karena pemerintah kan mewajibkan kan, mau tidak mau kan nggak bisa lepas dari itu. Nah, maka di situ ini bisa masuk dalam kategori darurat, dan jangan dikatakan bahwa hasil kerjanya itu adalah hasil kerja riba. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Kemudian izin tanya, kalau dalam kondisi bernegara sekarang yang sedang berhutang banyak dan sudah pasti ada bunga riba, siapa yang menanggung dosanya? Pemerintah atau seluruh warga negara? Kak, sepertinya yang bertanya ini pengen ikut nanggung juga kayaknya ya. Iya, kayaknya yang bertanya ini pengen nanggung dosanya juga ini. Ini pengen nanggung ya enggak apa-apa gitu. Gini loh, dalam hadis kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Artinya Allah itu memaafkan dari hambaku al khata' ketika dia melakukannya karena salah, wan nisyan lupa, wa mastukrihu alaihi dan apa-apa yang dia dipaksa. Nah, sekarang jenengan sebagai warga negara karena pemerintahnya ngutang riba begitu. Itu jenengan di sini terpaksa atau jenengan pernah ikut andil di situ? Kalau memang jenengan di sini terpaksa dan andaikan jenengan itu mengatakan tidak boleh dan tetap ucapan jenengan nggak akan diterima, berarti insya Allah di sini kita tidak ikut nanggung-nanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang itu nggak menanggung dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Misalkan saya melakukan dosa, karena saya kenal Pak Ozi misalnya, Pak Ozi teman akrab saya gitu. Masa kemudian Pak Ozi itu kesababan atau terpengaruh kecipratan dosa saya? Ya enggak gitu kan. Itulah makna wala taziru waziratun wizra ukhra. Insya Allah kalau kita, apalagi kita tidak setuju, apalagi kita juga tidak senang dengan itu, kita mengingkari ya, dan kita berusaha menghilangkan riba, insya Allah kita tidak ikut kena dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Program pemerintah dulu bahkan sekarang menyuburkan koperasi, baik koperasi serba usaha maupun simpan pinjam. Apakah termasuk kategori riba? Pernah saya tanyakan kepada pengurus mereka, berkata, kan SHU-nya tetap kepada kesejahteraan anggota. Ya, apapun yang itu diambil dari riba, meskipun kembali kepada banyak orang ya tetap riba. Ya. Nah, koperasi, tapi ini kalau koperasi syariah yang KS 212 itu enggak pakai riba itu, ya. Itu enggak ada simpan pinjam di sana. Makanya untuk koperasi yang simpan pinjam itu kan pasti mereka meminjamkan kan. Dan ketika meminjamkan itu kan enggak mungkin kalau 1 juta kembali 1 juta murni, pasti 1.200.000, 1.150.000 kan begitu, itu pasti riba. Nah, uang yang bunganya ini meskipun dikembalikan kepada semuanya, maka itu pasti riba. Meskipun sama-sama meridhai, tetap itu namanya riba. Tidak pernah menjadikan itu halal. Nah, kalau panjenengan itu misalkan mau tidak mau bekerja di suatu instansi yang punya koperasi, dan koperasinya itu bisa, misalkan kepala koperasinya itu bisa orang yang ikut belajar, misalnya ya wis sejak hari ini kita enggak ngutangkan enggak pakai simpan pinjam PO gitu. Kalau bisa dilakukan alhamdulillah. Kalau misalkan enggak bisa dan kita dapat SHU-nya ya wis, kita perkirakan aja misalkan SHU-nya itu kita dapat itu 5 juta gitu atau 1 juta. Ini kira-kira yang dapat lewat dari riba itu mananya? Kalau kira-kira yang dapat ribanya itu 500 ribunya, maka yang 500 ribu ini jangan diambil, maksudnya jangan tetap diambil, tapi alokasikan untuk yang lainnya. Apakah untuk memperbaiki jalan yang rusak, untuk memperbaiki lampu-lampu yang pecah, untuk memperbaiki WC-WC gitu kan.
Kalau misalkan semuanya sudah apa ya kadang-kadang kan banyak juga jalan yang perlu diperbaiki. Nah, itu. Adapun yang 500.000 itu halal buat jenengan. Insya Allah begitu. Ya. Jadi kalau masalah SHU ya tetap haram lah. Meskipun sama-sama dibagi rata begitu. Ya sama seperti uang korupsi kan. Namanya juga uang korupsi kalau dibagi rata ya tetap haram begitu. Terkait perintah zakat. Apakah orang yang membantu menimbang beras zakat fitrah mendistribusikan ke fakir miskin bisa disebut amil zakat yang berhak mendapatkan zakat? Bisa ya. Jadi orang yang ikut apa orang yang ikut mendistribusikan kan amil itu kan pekerja zakat, termasuk yang menarii ya dan lain sebagainya itu amil zakat, dikasih bagian zakat boleh insya Allah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Kalau kita bayar cicilan perumahan gimana Ustadz, kan kita nggak makan tapi kita bayar. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita bayar cicilan perumahan, gimana Ustadz? Kan kita nggak makan, tapi kita bayar. Nah, tadi kan dijelaskan Ibu, ya. Tadi kan dijelaskan Ibu Sofi ini mana? Ya, tadi kan dijelaskan bahwa kata makan itu kan karena Allah mengambil makna umum. Jadi kebanyakan orang ngambil riba itu untuk dimakan. Bukan berarti kalau digunakan untuk nyicil rumah, maka halal, enggak. Jadi uang riba jenengan gunakan untuk bayari tukang misalkan. Bagi jenengan haram, bagi tukang halal, wong dia itu hak dia. Gitu kan? Nah. Jadi itu tetap haram, enggak boleh. Atau kita hadiahkan kepada orang, kita sumbangkan kemana, tetap haram gitu. Itu riba. Jadi atau kita ambil buat beli mobil, kita ambil buat beli perabot, buat beli rice cooker, buat beli motor misalnya, tetap riba. Tetap enggak boleh. Jadi makna memakan ini bukan berarti khusus memakan, tetapi Allah menggunakan kebanyakan orang ngambil riba itu adalah untuk dimakan, maka menggunakan kata memakan. Tapi maknanya mengambil, sebentar. Ya, mohon maaf tidak matikan, saya ada istri saya mau lewat. Iya. Ya, jadi begini Ibu ya. Jadi kalau memang ngambil riba tadi itu meskipun nggak dimakan tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Kemudian assalamualaikum, ini masalah riba kok banyak sekali pertanyaannya ya. Ini kemarin masalah pernikahan nggak ada yang tanya, sudah nikah semua masalahnya. Iya. Ini jawab pertanyaan dulu atau kita lanjutkan materi dulu? Enaknya melanjutkan materi dulu. Nanti insya Allah kalau materi sudah diambil kan Bapak Ibu bisa menjawab sendiri-sendiri gitu. Tapi nanti insya Allah saya akan kembali ke pertanyaan ini. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabab nuzul ayat riba ini macam-macam ya. Bisa dilihat pada buku masing-masing. Pada halaman 15 itu ayat ini turun pada Abbas bin Abdul Muttalib dan Utsman bin Affan. Para sahabat Nabi. Nah, kenapa para sahabat Nabi kok berpraktek riba? Karena ayatnya belum turun gitu kan. Keduanya pernah meminjamkan kurma. Ketika datang musim panen, pemilik kebun kurma berkata, sudah tidak tersisa bagi saya kurma untuk keluarga saya jika kalian berdua mengambil seluruh bagian kalian. Maukah kalian jika hanya mengambil separuh bagian saja dan nanti akan saya bayar berlipat ganda? Keduanya menyetujui. Ketika masa pembayaran sudah tiba, keduanya minta tambahan. Maka hal itu terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melarang mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ya. Mereka berdua pun mendengar, mentaati dan hanya mengambil modalnya. Inilah Bapak Ibu bedanya mereka dengan kita. Jadi para sahabat itu ketika ada perintah langsung sami'na wa ata'na begitu. Jadi langsung mendengar dan mentaati. Itu bedanya kita dengan mereka. Kalau kita itu kan ketika ada dalil kan kadang-kadang masih sudah tahu dalil tapi masih banyak alasan sik tala engko dhisik masih gini masih gitu. Itu bedanya kita dengan para
para sahabat. Nah, mestinya kita itu sami'na wa ata'na. Mereka berdua pun mendengar, mentaati dan hanya mengambil modalnya. Kemudian kemudian yang kedua, sebab nuzul yang kedua itu dari As-Suddi. Ayat ini turun pada Abbas dan Khalid bin Walid, ya, pada Abbas dan Khalid bin Walid. Mereka dua orang teman yang berserikat pada masa jahiliyah. Keduanya biasa menghutangkan uang dengan sistem riba. Enak kan memang riba itu kan, kita mangkruk-mangkruk diem tidur di rumah, uangnya berbunga, beranak gitu kan. Lalu Islam datang. Dan keduanya mempunyai harta yang sangat banyak karena sistem riba itu gitu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kan tadi kan Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idzatum mir rabbih", barang siapa yang datang larangan dari Rabb-nya, fantah terus berhenti, falahu masalaf, maka bagi dia yang lalu-lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Maksudnya mereka itu bingung loh. Ini loh saya banyak harta, mungkin rumah, mungkin kuda, mungkin peralatan perang. Ini semua dari riba gitu kan. Gimana? Apakah harus tak buang semua? Apakah harus tak jual semua? Tak berikan semua? Tak sodakokan semua? Kata Allah, enggak. Ya wis, kalau yang lalu maka biarlah berlalu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala kullu riban min ribal jahiliyati mawdu'a. Ketahuilah setiap riba dari riba jahiliyah adalah digugurkan. Wa awwalu riban adha'uhu, dan riba pertama kali yang saya gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, riba pamannya beliau sendiri. Jadi beliau itu sebelum melarang banyak orang, yang beliau larang adalah orang terdekatnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Biasa menghutangkan ya dengan sistem riba. Kemudian berkaitan dengan ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, itu Al-Kalbi berkata, Banu Amr bin Umair berkata kepada Bani Mughirah, berikan modalnya kepada kami dan biar bunga itu untuk kalian. Nah ini kan mereka sudah mendengar ayat riba itu tidak boleh, ya wis berikan saja modalnya kalau begitu. Kami nggak ngambil bunga, wis bunganya ambilan wis, kami minta modalnya tok. Nah Bani Mughirah berkata, kami sekarang orang-orang yang kesulitan, gitu. Tetapi Bani Amru menolak memberikan tangguh, maka Allah menurunkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi ya wes, meskipun kalian sekarang cuma ngambil modalnya, tidak mau ngambil bunganya, tapi tetap berbuat baiklah. Ini orang kesulitan, jangan ditagih-tagih terus, kasihan. Nantilah tutup lubang gali lubang begitu. Iya. Sekarang untuk tafsiran ayat, ya kita tafsiran ayat itu baru halaman 19. Sekarang riba Bapak Ibu ya. Untuk riba itu ada dua, halaman 16 ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu jika seseorang menghutangkan sejumlah uang tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat ada tambahan sebagai ganti memanjangnya masa. Saya meminjamkan uang ke Pak Ahmad 1 juta. Setelah 1 bulan balik ke saya Pak Ahmad ini uangnya, tapi harus lebih dikit. Ya, nanti kan kena inflasi gitu. Jadi harus 1.200.000 dong biar saya tidak rugi begitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi nasi'ah itu dari kata nasa. Nasa itu penundaan. Jadi ini tambahan ini sebagai ganti memanjangnya masa. Ya, itu tidak boleh. Itu riba nasi'ah. Jadi saya ulangi lagi halaman 16 itu, jika seseorang menghutangkan sejumlah uang tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat ada tambahan sebagai ganti memanjangnya masa. Ya mestinya kalau kita mau berbuat baik sampai kapanpun 1 juta ya 1 juta. Nah terus bagaimana kalau saya meminjamkan dalam bentuk dinar? Dalam bentuk dinar. Karena kalau 5 juta 10 tahun lagi kan sudah nggak ada harganya 5 juta gitu kan.
Kalau masih setahun, 2 tahun sih tidak menjadi masalah, mungkin tidak banyak. Tapi kalau 5 tahun ke depan, ya nggak ada harganya 5 juta, misalnya begitu. Gimana kalau saya mengutangkan 1 dinar saja? 1 dinar itu kurang lebih 3 juta sekarang. Sampai 20 tahun ke depan, 1 dinar tetap 1 dinar, malah bertambah rupiahnya kan. Nah, ada yang mengatakan tidak apa-apa seperti itu. Cuma ada yang mengatakan kasihan dong. Ya kasihan dong, karena seorang muslim itu kan harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau kita menghutangkan 1 dinar sekarang, kembalinya 5 tahun ke depan juga 1 dinar itu malah memberatkan dia. Kalau sekarang 1 dinar 3 juta, kemudian 5 tahun lagi, wah itu bisa jadi 1 dinar itu bisa 7 juta gitu loh. Nah, makanya ya kayaknya ini karena menghutang itu kan niatnya menolong, maka mestinya tetap 1 juta ya 1 juta sampai 20 tahun ke depan. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian riba fadl, yaitu jika seseorang menjual suatu barang dengan barang sejenis, tukar menukar maksudnya, dengan adanya tambahan pada salah satu dari 2 barang. Misalnya seseorang menjual 1 kilogram kurma kelas kualitas bagus ya, dengan 2 kilogram kurma kualitas rendah. Tidak boleh. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil tentang riba fadl. Az-zahabu bil-zahab, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Ya. Ini berarti mata uang. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasyairu bisyairi, itu juwawud ya. Gandum dengan gandum, juwawud dengan juwawud. Jadi al-burru bil burri itu gandum. Wasyairu bisyairi itu juwawud dengan juwawud. Tahu juwawud enggak Bapak Ibu? Itu gambarnya di buku itu itu berwarna aslinya. Cuma ya karena hitam putih aja jadi begitu. Juwawud itu millet itu loh, pakaiannya apa? Makanannya labet itu loh, burung labet. Kalau bahasa Gresik itu Jowo, bubur Jowo, enak itu. Ya, dulu kalau ibu saya pas apa ya, pas hari Wage, Wage itu ramenya pasar. Kan ada Wage, Kliwon, Pon Paing, apalagi itu, Legi ya. Nah, itu kalau di daerah Dukun itu Wage itu rame-ramenya. Itu setiap pagi, setiap beliau berangkat ke pasar itu pasti kita dibelikan bubur Jawa, itu enak itu rasanya. Nah, itu juawut itu. Nggak tahu kalau di Karanggeneng Pak Ozi itu apa ramenya pasar di daerah sana itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi asyairu bisyair, syair itu juawut, itu Jawa tadi itu, millet itu. Wa tamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Nah, 6 barang ini itu ketika tukar menukar harus mithlan bimithlin, serupa dan serupa. Sawaan bisawain, sama persis. 1 kilo 1 kilo. Meskipun beda, misalkan ini emas 24 karat ditukar emas yang nggak tahu 12 karat kalau ada misalnya. Itu harus sama, nggak boleh ada lebihan. Ya, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, dan kontan. Ya, yadan biyad itu kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau jenis-jenis ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian tukar menukar, jual beli ya, sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin, selama kontan. Maksudnya, kalau misalkan saya tukar kurma 1 kilo dengan beras 5 kilo, itu boleh. Karena beda aja jenis. Garam dengan kurma ada lebihan, misalkan garam 1 kilo dengan kurma 1 on misalkan. Boleh gitu kan. Karena beda aja jenis, yang tidak boleh itu sesama jenis. Dan tadi itu meskipun beda jenis, syaratnya harus sekarang juga, tidak boleh besok. Kalau misalkan saya menukar ya, menukar 1 kilogram beras dengan setengah kilogram kurma. Itu boleh kalau sekarang. Tapi kalau kurmanya masih datang besok gitu kan. Terus wes beras tak berikan, kurma tak ambil besok ya, besok saya ngambil, itu tidak boleh, itu riba nasi'ah. Jadi yang namanya meskipun ganti hari dengan memanjangnya waktu itu riba Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang begini ini juga riba. Misalkan saya mau tukar menukar uang ya, saya punya 100.000, butuh 50-an 2. Pak Ahmad punya 50-an 2 enggak?
Oh, enggak ada, cuma 50.000 satuan aja gitu. Ya wes ini loh 100.000, yang 50.000 besok ya enggak apa-apa gitu. Nah, itu riba, nasi'ah. Jadi harus sekarang. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah ya wes saya tak hutang dulu 50.000 dan uang 100.000 tetap tak pegang begitu. Kalau saya ngambil 50.000, 100.000 tak berikan, 5.000 sisanya besok, itu namanya riba nasi'ah. Meskipun tidak masuk riba fadl begitu. Nah, jadi hadis Ubadah bin As-Samit ini, itu kan rata-rata makanan sama mata uang Bapak Ibu nggih. Berarti dianalogikan, dikiaskan, ya, dari hadis ini setiap makanan dan setiap mata uang. Rupiah dengan rupiah. Ini Ramadan, ya. Kita butuh pecahan 2.000-an, 10.000-an, ya 100.000 gitu. Kita beli di jalan-jalan itu, loh kok cuma 90.000? Kan tidak mungkin 100.000 itu riba, tidak boleh. Sama-sama rupiah. Tapi kalau rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, itu beda jenis, meskipun sama-sama mata uang, kan begitu. Nah, jadi masuk dalam hadis ini itu setiap mata uang dan setiap makanan. Meskipun itu jagung, meskipun itu kacang hijau, kacang kedelai, meskipun itu kacang adas, tetap tidak boleh karena masuk kategori makanan. Dan di sini nih makanannya itu baik yang di kilo maupun yang ditimbang. Sama ya. Baik yang ditimbang pakai timbangan itu maupun yang ditakar pakai literan. Gitu loh. Jadi selama makanannya masuk di situ maka kemasukan riba. Baik yang ditimbang pakai timbangan maupun yang ditakar pakai literan. Ya kan ada kadang beras itu kan sekarang kan kiloan, ada yang pakai liter itu. Nah, untuk makanan-makanan yang memang diliterkan, dijualnya atau ditimbang pakai timbangan, juga mata uang itu semuanya masuk kategori riba. Kembali kepada hadis Ubadah bin Samit ini, emas dengan emas itu dinar, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak itu dirham, ya. Dirham sekarang itu kisaran 80.000 atau 90.000 ya, satu dirham. Kalau satu dinar tadi sekitar 3 jutaan. Kemudian hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzahabu bidzahab, emas dengan emas, waznan biwaznin, mithlan bimithlin." Waznan biwaznin itu kalau tukar menukar harus timbangannya sama, mithlan bimithlin harus serupa persis meskipun beda karat. Loh, punya saya karatnya lebih mahal ini, 24 karat, masa disamakan. Nah, kalau begitu ya ditukar dengan selain emas, dengan perak. Kalau satu jenis harus serupa persis, tidak boleh ada lebihan. Kalau ada lebihan itu namanya riba. Wal fiddatu bil fiddati waznan bi waznin. Perak dengan perak ya, sama persis timbangannya, sama persis ukurannya, tidak boleh lebih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman zada, barang siapa menambah, awistazada atau minta tambah, fahuwa riban, maka itu adalah riba." Nah, kemudian halaman 18, Ibnu Daqiqil Id rahimahullah berkata, hadis ini mengandung 2 pelajaran Bapak Ibu. Mengandung 2 pelajaran. Pertama, diharamkannya tafadul, bukan tafadhol loh ya. Kalau tafadhol itu silakan, ini tafadul. Dari kata tafadhola ya tafadholu, tambahan. Pada harta riba jika jenisnya sama. Jadi diharamkannya tafadhul atau tambahan pada harta riba jika jenisnya sama. Yang dicontohkan di sini emas dengan emas. Yang kedua, diharamkannya nasa atau penundaan. Ini berdasar pada sabda Rasulullah, wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Janganlah kalian menjual yang tidak ada dari harta tersebut dengan yang hadir. Ya, tadi saya contohkan 1 kilogram beras dengan setengah kilogram kurma. Itu kan boleh ada lebihan. Tapi kalau kurmanya baru datang besok, atau kurma tak ambil sekarang, baru berasnya besok, itu nasi Anda boleh. Nah, silakan digarisbawahi. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan biyadin, pada riwayat lain menunjukkan diharamkannya an-nasa atau penundaan. Sedangkan sabda beliau waznan biwaznin mengharuskan adanya kesamaan dalam timbangan. Ya, sampai sini dulu materi kita pada sore hari ini. Ya,
Memang masalah riba ini masalah yang agak rumit. Karena banyak orang tidak ngerti. Ya nggak rumit sih sebetulnya. Maksudnya tidak ngerti. Ini ke pertanyaan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya seorang istri menerima nafkah dari suami yang bekerja sebagai pegawai lembaga riba? Dan bagaimana jika si istri ini sudah berusaha menasihati suaminya untuk meninggalkan pekerjaannya, namun suami merasa belum mampu meninggalkannya karena masih menjadi tulang punggung, mana tadi? Terutama terhadap orang tuanya yang tidak berpenghasilan, jazakallahu khairan. Ya, jadi memang suami istri itu harus sejalan dan selaras ya. Kalau yang wanita suka ikut taklim, mestinya yang suami juga begitu. Jangan sampai nggak selaras seperti Fir'aun sama Asia. Akhirnya kan Asia masuk surga, Fir'aun masuk neraka kan begitu. Tapi jangan juga selaras dan sejalan seperti Abu Lahab dengan Ummu Jamil kan. Nah, jadi begini Ibu. Ya ini pertama, jadi yang namanya suami dan istri itu harus sama-sama ikut taklim. Harus sama-sama belajar. Insya Allah kalau dua-duanya sudah belajar, dua-duanya sudah saling menasihati, bahayanya orang makan haram itu begitu loh kadang-kadang ya. Jadi untuk makan haram itu sulit mendapatkan hidayah. Makanya Nabi kan mengharamkan itu gitu. Dan dulu kalau nggak salah itu ada kajian dari Ustadz, siapa namanya itu? Ustadz Anis, bukan siapa? Ustadz siapa itu? Ustadz, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa namanya. Nyampe kacamata itu loh. Bahasanya agak medok. Ustadz siapa itu? Astagfirullah. Pokoknya itu bila bercerita ada orang gara-gara riba akhirnya tidak karu-karuan. Ya. Jadi insya Allah orang kalau sudah ikut taklim, teman-temannya bagus, pasti dia tuh ngerti wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan pada hadis yang maknanya man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadhahullahu khairam minhu, pasti Allah menggantikan baginya dengan yang lebih baik. Nah, kalau suami masih belum mengimani dua dalil ini, berarti memang ya dia itu memang belum ada iman, masih lemah gitu kan, masih kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ibu sebagai istri, perannya gimana? Satu, terus berdoa. Yang kedua, terus bersabar dalam menasihati. Juga memberi jeda waktu. Jadi sampai 1 tahun, 2 tahun, insya Allah berubah. Kalau memang kita tuh betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan tulus, kita berusaha ya. Dengan berusaha menghubungi kawan-kawan suami yang sudah bertaubat, yang sudah mendapat hidayah, biar diajak sekalian, biar dikuatkan imannya. Dan ketika ikut taklim itu jangan berangkat sendiri, suami diajak dan anak sekalian begitu. Jangan suami tok, istrinya nggak diajak, atau sebaliknya itu bahaya, bisa nggak selaras. Jadi untuk masuk surga itu suami dan istri harus berselaras. Kalau yang baik itu suaminya tok atau istrinya tok, ya nanti bisa seperti Fir'aun dan Siti Asia. Jadi kalau pengen barang-barang masuk surga harus selaras dan sejalan. Begitu. Jadi tadi Ibu nggih, ya jenengan insya Allah kalau cuma begini. Tadi kan lembaga riba itu kan ada yang memang murni riba tok gitu. Tapi ada di situ lembaga sebagiannya riba, ada yang sebagiannya halal. Kalau yang sebagiannya halal ini masih kita mentoleransi ya. Ya mungkin kita mudah-mudahan ini dari hasilnya yang halal kan begitu. Tapi kalau semuanya murni haram, ya ibu jangan berlama-lama dengan suami itu gitu. Karena yang dimakan haram terus kan. Tapi kalau memang masih ada 50% halal, ya kasih jeda waktulah. Di samping ibu senantiasa mendoakan, di samping senantiasa menasihati,
ya, dengan berbagai upaya, dengan cara yang baik juga Ibu, ya, itu juga ujian Ibu sebagai istri kan. Nah, terus berikan jeda waktu kepada suami. Kalau memang sampai 2 tahun kok maksimal nggak berubah-berubah, ya wis ma'assalamah gitu kan, ilal liqa begitu. Insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Ustadz, kalau ada teman pinjam dana ke kita dan kita tahu itu untuk bayar angsuran yang ribawi, bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, itu sebetulnya kan mereka tertawan itu kan. Mereka tertawan oleh riba. Dan kewajiban kaum muslimin itu diantara fungsi zakat itu kan untuk membebaskan tawanan. Ya, untuk membebaskan tawanan. Nah, iya. Jadi insya Allah ya dipinjam aja enggak apa-apa. Karena bank kan enggak mau tahu kan. Yang penting kan lunas gitu kan. Bank itu enggak mau tahu. Kalau kita misalkan kemudian ya wes, karena ini riba haram sejak hari ini saya enggak akan ngelunasi ke bank. Ya yang datang ya debt collector kan. Begitu. Ya, jadi insya Allah tidak menjadi masalah. Karena memang ya bagaimana lagi itu memang kewajiban. Ya memang kalau memang bisa segera selesai punya harta ya langsung dilunasi biar tidak berkecimpung lama-lama dalam riba gitu. Tapi kalau memang tidak bisa ya wis sak melaku inilah bismillah nanti jangan lagi gitu. Ya, jadi kalau jenengan meminjamkan untuk memang nyauri utang angsuran yang ribawi insya Allah tidak menjadi masalah malah termasuk bantuan yang bagus itu. Iya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan hukum pegadaian? Apakah termasuk riba? Pegadaian? Menggadaikan gitu tah? Ya, ya kalau bisa nggak pernah berurusan dengan bank, nggak pernah berurusan dengan pegadaian, ya lebih baik dihindarilah. Itu kan ada pegadaian syariah, cuma saya kan nggak tahu itu. Ya ada pegadaian syariah, cuma saya nggak tahu itu gimana teknisnya, apakah memang betul-betul syar'i, wallahu ta'ala a'lam. Ya, ya saya tidak tahu seperti apa. Ya kalau memang ada unsur ribanya berarti riba begitu. Ya untuk pegadaian ini, saya kurang tahu bagaimana sistemnya. Makanya saya bilang wallahu taala a'lam. Enggak tahu. Kalau memang jenengan khawatir ya memang enggak usah lah digadaikan lah gitu. Ustadz, kalau ada teman pinjam dana ke kita dan kita tahu itu sudah tadi. Apakah ini masuk dalam ta'awun dalam kebatilan? Insya Allah enggak. Malah antum nolong dia ya, membantu dia kan dia tertawan oleh riba. Malah dengan antum menghutangi dia malah insya Allah membantu dia keluar dari tawanan itu begitu. Maksud saya kan saya bukan memakai uang riba untuk bayar cicilan, tapi kalau kita nyicil perumahan, iya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Kalau kita mau beli rumah, itu kalau bisa, ini ada uang cash, ya beli langsung lunas. Itu kalau bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa. Kalau memang nggak bisa, dan kita punya teman-teman yang kaya, pinjamlah dari sana 50 juta, ini 50 juta, sana 50 juta, agar kita bisa beli rumah dengan cash. Nanti kita tinggal bayar ke teman-teman kita itu, bayar sesuai jumlah yang ada tadi tanpa ada riba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang nggak ada cara lain, kita cari bank syariah lah. Kita cari bank syariah. Dan insya Allah saya pernah tanya kepada teman itu, sekarang ini bank syariah itu yang paling direkomendasikan itu bank BNI Syariah. Begitu. Nah, nanti coba ke bank BNI Syariah, kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa ya kepada bank yang lainnya. Insya Allah ya memang kita nggak menjamin kalau syariah itu berarti 100% tanpa riba enggak, tapi kan paling tidak itu meminimalisir. Ya paling tidak itu meminimalisir, jadi madharnya lebih sedikit, insya Allah begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah terlanjur beli perumahan dengan akad yang ribawi ya, karena dulu kita enggak tahu, terus sekarang belajar dan baru tahu, ya wes kalau memang kita itu punya uang yang diem, segera lunasi Bu, kalau memang bisa. Ya kalau memang ada tabungan langsung dilunasi. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya wislah sak melaku nih gitu kan. Kalau memang tidak bisa maka sak jalan-jalannya. Maksudnya sak melaku sak lunasi, karena kalau kemudian jenengan berhenti tidak mau melunasi ya
bank malah akan menyita rumah Anda, diambil semua, malah jenengan nggak dapat apa-apa kan begitu. Ya. Hukum menjual sebagai reseller bagaimana Ustadz? Apa itu reseller? Saya nggak ngerti reseller itu. Maksudnya itu sebagai agen gitu tah. Memang hukum asal dalam jual beli itu kan kata Nabi enggak la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang tidak milik Anda gitu. Ya, jangan menjual barang yang tidak milik Anda. Jadi kalau kita jual itu harus memang milik kita, bukan milik orang lain. Boleh milik orang lain kalau kita sebagai agen dan kita memang diizini, ya, diizini oleh orang tadi. Apakah nanti kita disuruh ngambil berapa persen atau kita tidak ngambil apapun keuntungan, cuma kita dibayari tadi itu boleh. Nah, cuma saya nggak tahu reseller itu yang mana gitu. Nah, kalau memang makna reseller itu kita cuma mempromosikan ketika ada orang beli baru kita kulakkan, itu yang tidak boleh. Itu ada horornya itu. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, jadi memang untuk menjual itu memang bagusnya harta itu milik kita. Ya, jadi barang itu sudah menjadi milik kita dan sudah ada. Begitu. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan membeli online? Sudah dibayar dengan transfer namun barang datang setelah beberapa hari kemudian. Ya, tidak menjadi masalah itu. Karena yang masuk nasi'ah tadi itu, kalau misalkan saya beli ke Pak Ozi, saya transfer sekarang, otomatis kan Pak Ozi kan habis ketika uang sudah masuk kan langsung dipak sekarang dikirim ke saya. Nah itu berarti tidak nasi'ah. Adapun jalannya pakai mobil 3 hari, nah itu kan memang ya maklum lah, itu nggak termasuk di situ insya Allah. Beda lagi kalau misalkan Pak Ozi itu sudah tak transfer sekarang, baru ngirim besok. Nah itu yang nasi'ah, yang dosa Pak Ozinya. Tapi kalau misalkan Pak Ozi langsung ngepak sekarang, ya langsung ngepak sekarang, dan nyampenya 3 hari lagi karena memang lewat proses transportasi, insya Allah tidak menjadi masalah dan tidak termasuk nasi'ah. Yang termasuk nasi'ah itu adalah orang yang ngepaknya tadi itu. Ketika uang sudah masuk, mestinya langsung ngepak sekarang. Ya, kalau memang nggak ada udzur, baru ngepaknya 2 hari lagi, nah itu yang nasi'ah yang nggak boleh. Ustadz, di kampung saya ada jasa nabung. Itu 1 orang saja yang mengelola. Kalau ada yang nabung, ya dapat tabungannya sesuai jumlah yang ditabung, asal ngambilnya sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Kalau ngambilnya tidak sesuai tanggal, maka dipotong. Wah ini tidak boleh itu. Itu bagaimana Ustadz? Kalau misalkan ada orang yang ikut dan ngambilnya sesuai tanggal yang ditentukan. Kalau insya Allah ikut dengan sesuai tanggal yang ditentukan, ya ini insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, cuma yang berdosa ya tadi itu. Kalau dia diambil selain tanggal yang ditentukan dipotong, itu kan bukan haknya kan. Itu bukan haknya, tidak boleh. Ya, tapi kalau sesuai dengan ditentukan, insya Allah tidak menjadi masalah. Sehingga dapatnya ya sesuai jumlah yang ditabung, tidak kurang, tidak lebih. Jazakallahu khairan. Ya, Ustadz, masalah penundaan tadi kalau kita makan di warung. Kita kan makan duluan, baru bayarnya di belakang. Apakah ini masuk ke dalam riba? Ustadz, insya Allah enggak lah. Kalau dikit-dikit riba ya. Ya, karena ini memang sudah uruf ya. Nah, itu namanya riba itu. Kalau itu sudah makan, tapi kalau bayarnya itu bulan depan, itu pun insya Allah enggak riba. Cuma ya menunda pembayaran gitu aja. Dan insya Allah ini enggak riba. Afwan Ustadz, anak izin lift dulu. Oh ya, monggo. Bagaimana dengan tukar tambah emas? Tukar tambah emas. Ya kalau sesuai dengan tadi itu ya. Tukar tambah emas itu gimana tukar tambah emas? Itu saya tidak ngerti. Tukar emas dengan nambah uang gitu tah. Nah kalau sesuai dengan kaidah tadi, ya gimana? Silakan, Abu Uwais. Saya mana sudah beli emas. Wajah antum ini mana? Ini saya ngomong dengan orang dengan hantu gitu. Iya. Iya. Karena bulan lalu beli emas 2 gram. Kemudian dengan harga 2 juta misalnya. Iya. Kemudian sekarang saya pengen punya emas itu 4 gram misalnya. Tapi
emas yang ada di saya ini saya jual dengan nambah sejumlah uang supaya saya dapat emas 4 gramnya. Antum jual dalam bentuk uang berarti. Terus antum beli Enggak, lagi. jadi ana nambah uang seharga apa namanya? Emas yang 2 gram yang belum terbeli itu. Ya, berarti intinya kan antum tinggal nambahi 2 gram yang lain kan? Iya. Berarti kan tinggal antum kan nambahi apa? Tinggal antum nambahi apa? Tinggal antum nambah uang untuk 2 gram yang baru antum beli itu kan? Insya Allah kalau begitu saya kira tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya karena kan jelas. Itu kan memang tidak ada unsur ribanya kan? Dan antum langsung bayar di situ. Dan antum bayarnya itu untuk membayari 2 gramnya tadi itu. Karena 2 gram ini 2 juta misalnya harganya. Terus antum kan mau beli 2 juta lagi. Karena ini sudah 2 juta tinggal nambahin 2 juta kan. Dan antum dapat 4 gram kan begitu. Insya Allah tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya bagaimana dengan bisnis HPAI. Masalahnya kan di MLM-nya itu kan. Nah, untuk MLM ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuma kalau sesuai MUI yang HPAI itu MUI memberikan label halal ya. Karena MUI sudah memberikan label halal ya, kita nggak bisa semudah itu mengatakan nggak boleh ini haram begitu. Kalau memang jadi insya Allah nggak menjadi masalah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Wih, banyak sekali ini. Ustaz Wafi izin tanya, apakah termasuk riba jika kita bekerja di bidang jasa? Dan pada saat sekarang, misal April, ada orang yang bertanya tentang price list ke kita. Price itu harga barang ya. Dengan harga sekian rupiah, tapi posisi orang tersebut tidak langsung booking sekarang. Tapi di kemudian hari, misal Juli. Orang tersebut kembali lagi untuk booking, tapi ternyata sudah ada kenaikan harga dari kita. Apakah itu termasuk kita riba? Ya insya Allah enggak lah, kan memang mengikuti harga kan. Tidak apa-apa jika saya mengatakan harga bisa berubah. Iya, jadi mendingan Bu apa? Enggak apa dibilang aja, tapi harganya bukan harga sekarang loh Bu, ya. Harganya bukan harga sekarang tapi harga nanti bulan Juli. Memang April ini sekarang harga sekian, tapi saya nggak bisa mengatakan harga seperti ini terus. Apalagi zaman sekarang kan mengikuti dolar gitu kan. Nah, jadi insya Allah enggak riba itu Bu, enggak riba. Kan beda harga kan. Beda harga, maksudnya kan barang dengan harga. Saya jual buku misalkan. Saya jual buku. Nah, itu kalau misalkan sekarang 100, bulan depan 150.000 misalkan. Itu tidak menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah itu kalau sejenis itu, ya. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu. Lagi Bapak Ibu silakan. Sudah mau jam 5 ini. Nggih, Ustaz. Kalau begitu saya tutup dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita nyambung lagi Senin depan ya, dan Selasa depan. Oke, untuk besok Rabu sama Kamis insya Allah diisi untuk ruqyah. Iya. Ustaz, bagaimana hukum urusan? Urusan apa ini Bu Evita? Kalau kita punya usaha hele atau jual beli motor dan mobil dan di situ ada fasilitas cicilan dengan lembaga ribawi. Apakah yang punya usaha ini ikut tanggung dosa riba? Ya iyalah. Ya jelas iya. Ya termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan begitu. Ya cuma ya bisa diminimalisir ya kalau memang kita perlu orang ketiga, bank yang ya usahakan bank syariah lah. Usahakan bank syariah, insya Allah bank syariah lebih hati-hati. Jadi untuk saat ini itu wallahu ta'ala a'lam yaitu memang kalau kita bisnis seperti itu orang kan rata-rata kan mencicil kan, pasti belinya kredit, nggak bisa langsung cash. Nah, kalau misalkan kita mengharuskan cash ya nggak laku-laku barang kita. Nah, itu mungkin kita ajukan ke bank syariah. Kita kerjasama dengan bank syariah, insya Allah nggak menjadi masalah.
Meskipun ada beberapa ikhwan yang mengatakan, wah meskipun bank syariah begini-begini gitu. Tapi selama ini saya mengatakan berpendapat bahwa insya Allah bank syariah bagaimanapun kondisinya tetap lebih bagus. Nggak semuanya, lebih bagus ya. Mungkin 60%, 70% daripada bank konvensional. Insya Allah begitu. Ustadz, bagaimana urusan arisan? Urusan arisan ini, arisan secara tidak menjadi masalah, Bu, arisan selama nggak ada unsur ribanya. Arisan tidak menjadi masalah selama tidak ada unsur ribanya. Cuma tidak enaknya itu kalau kita itu tompo awal, kan tinggal bayar utangnya tok kan. Itu ya. Itu tidak menjadi masalah insya Allah. Oke, berarti sudah selesai nggih. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Jazakumullah khairan Bapak Ibu atas kehadirannya. Nggih, mohon doanya, ini kan sebentar lagi ini kan mau maghrib ya. Jadi bagi panjenengan yang nggak ada urusan, mending duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melupakan saya dalam doa panjenengan semua, nggih. Begitu, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.